Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya percaya kita semua ada selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Tahun lalu saya memutuskan untuk memelihara ikan, saya siapkan kolamnya dan saya mulai beli ikan-ikannya. 10 juta, ada yang dapat 4 ekor, ada yang dapat 5 ekor, bahkan juga ada yang dapat 6 ekor. Mari sama-sama kita lihat ikannya terlebih dahulu melalui klip ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lihat ikan-ikannya? Tadi saya katakan 10 juta ya Bapak Ibu. Bukan. 10.000, dapat 4, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6 ekor. Saya mau cerita begini Bapak Ibu. Ketika saya beli, lalu beli lagi, berapa waktu kemudian saya beli lagi. Maka sekali waktu saya beli ikan, padahal saya sudah memilih ikan-ikan yang jenisnya tidak galak, tidak menyerang ikan-ikan yang lain. Saya beli ikan yang menurut pedagangnya ikannya baik-baik seperti itu. Saya beli lalu saya gabungkan dengan teman-teman yang lain yang ada di kolam itu. Lalu saya tinggal, nanti saya lihat, nanti saya tinggal, saya lihat. Itu saya beli pagi-pagi Bapak Ibu. Lalu ketika sekali waktu saya lihat kok ikannya di kolam itu jadi rusuh ya. Semua yang lain jadi pada lari sini, lari sana, jadi rusuh seperti itu. Saya pikir biarkan dulu sebentar. Sudah sekian jam itu ikan jadi rusuh. Kemarin-kemarin tidak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Saya mulai perhatikan ada apa sih kerusuhan ini bisa terjadi. Lalu saya menemukan ada satu jenis ikan yang baru saya masukkan. Jumlahnya 5 ekor itu mengejar-ngejar ikan-ikan yang lain. Jadi kolam tersebut jadi rusuh. Saya memutuskan untuk menangkap 5 ikan tersebut dan saya karantina dan saya taruh di sebuah keranjang tapi di kolam tersebut sehingga mereka ada di dalam keranjang tidak bisa bercampur dengan yang lainnya. Waktu berselang lalu 5 ekor tersebut yang dikarantina mereka rusuh sendiri. 3 menganiaya yang 2. 3 menganiaya yang 2, saya kasihan sama yang 2. Saya ambil yang 2 ekor tersebut, saya gabungkan dengan kolam besar. Dan 2 ekor yang di kolam besar tersebut tidak bikin kerusuhan. Berarti kan bagus ide saya. Saya tunggu lagi sekian lama. Lalu saya perhatikan yang di karantina kan tinggal 3 ekor. 2 menganiaya yang 1. Saya kasihan dengan yang 1, saya tangkap yang 1, saya gabungkan lagi dengan kolam besar. Yang 1 ketemu dengan temannya di kolam besar yang 2, 3 ekor tapi tidak bikin rusuh dengan ikan-ikan yang lain. Berarti bagus idenya. Lalu saya biarkan lagi. Lama-kelamaan 2 ekor yang sedang dikarantina, 1 menganiaya 1 temannya. Saya tangkap yang teraniaya, saya pindahkan ke kolam besar. 4 yang ada di kolam besar tidak bikin kerusuhan Bapak Ibu Saudaraku. Berarti penyebabkan 1 ekor ini yang terakhir yang bikin rusuh. Saya biarkan dia terkarantina sampai sore hari. Saya tetap kasih dia makan, tapi saya tidak lepaskan sampai sore hari. Setelah sore saya lepaskan, saya gabung, dia bergabung dengan temannya yang 4 lagi. Tapi sejak itu tidak terulang kerusuhan. Semuanya jadi baik. Kejadian seperti ini berulang 2-3 kali. Dan saya dapat sebuah pengalaman. Ikan kecil bukan ikan lumba-lumba kan Bapak Ibu. Ikan kecil tapi kok bisa belajar sesuatu yang baik ketika mereka diajar. Mereka tidak punya pemikiran, hanya punya insting kehewanan. Tapi mereka mudah diajar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita mudah diajar? Kita mudah diajar kebenaran dan lalu menjadi pelaku kebenaran. Sama-sama kita lihat satu firman Tuhan, 1 ayat saja. Matius 3 ayat 8. Berbunyi seperti ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Firman Tuhan bilang bahwa pertobatan kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertobatan yang kita sudah terima itu harus memberi hasil. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar.
Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita ini sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini sudah dibersihkan, dibenarkan oleh Tuhan. Apakah kita mudah diajar untuk menjadi pelaku hal yang benar? Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan oleh Tuhan serupa segambar dengan pribadi Allah sendiri. Kita ini pilihan Tuhan Yesus, ditebus dengan darahnya yang kudus, dijadikan benar. Kita diberi rohnya yang kudus untuk menuntun kita dalam kebenaran. Kita diberi Alkitab, firman Tuhan yang menjadi panduan untuk hidup dalam kebenaran. Kita diberi kekuatan, kita diberi kuasa untuk melangkah selalu dalam kebenaran. Kita dijagai untuk tidak menyimpang dari kebenaran. Roh Kudus itu penolong, menjagai, melindungi, mengingatkan, mengajar, menuntun hidup kita untuk dalam kebenaran. Pertanyaannya, sekian lama kita jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya, sudahkah kita memiliki hidup yang mudah diajar untuk menjadi pelaku kebenaran? Pesan penggembalaan pagi ini mengingatkan kita, bagaimana dengan hidup kita? Mudahkah kita diajar untuk menjadi pelaku kebenaran? Atau berulang kali kita selalu inginnya mengikuti nafsu kedagingan kita, sehingga kita mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar setiap hari, yang kita sudah terima setiap hari, kita abaikan. Waktu semakin singkat Bapak Ibu Saudaraku. Jadilah orang yang mudah untuk terima kebenaran dan melakukan kebenaran. Amin saudaraku. Tetap sehat, tetap semangat, dan hidup berbahagia. Tetap mempercayai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.